Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Welcome back on my YouTube channel. And anyway, hari ini adalah pertemuan ke-6 dalam perkuliahan konsep IPA. Dan seperti yang sudah kita sepakati di awal, bahwasanya di pertemuan ke-6 kita akan membahas dua materi sekaligus, yaitu tentang sistem peredaran darah dan juga sistem respirasi. Semoga kalian semuanya sudah siap menyimak perkuliahan hari ini ya. Baik, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Happy watching and happy learning. Nah, bicara tentang sistem peredaran darah, ini sering disebut juga sistem kardiovaskuler. Ya, sistem kardiovaskuler. Kenapa? Karena yang dibahas itu adalah kardio. Kardio artinya jantung dan vaskuler itu adalah pembuluh darah. Ya. Jadi yang dibahas itu jantung beserta dengan pembuluh darahnya. Nah, oke, kita mulai dari komponen sistem sirkulasi yang akan dibahas. Pertama itu adalah jantung atau kita sebut sebagai korda. Kemudian darah, lalu ada pembuluh darah dan paru-paru atau kita sebut sebagai pulmo. Nah, bicara tentang pulmo ini kan adalah bagian dari sistem respirasi. Sehingga yang namanya sistem sirkulasi itu berkaitan erat sekali dengan sistem respirasi. Ya, sehingga pembahasan sirkulasi dan respirasi kali ini dibahas satu paket. Oke. Berikutnya ini adalah pengelompokan sistem peredaran darah. Sebelum kita bahas satu persatu dari mulai korda, kemudian darah dan juga pembuluh darahnya. Jadi untuk peredaran darah kita bisa mengelompokkan atau membagi menjadi dua kategori, yaitu peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup. Nah, untuk peredaran darah terbuka ataupun tertutup, ini prinsipnya kenapa dibagi seperti itu dibedakan berdasarkan mengalir tidaknya darah di dalam pembuluh darah. Kalau misalkan peredaran darah terbuka, ini prinsipnya seluruh atau sebagian darah mengalir di luar pembuluh darah. Misalkan kita temukan pada kelompok insekta. Masih ingat dong insekta kemarin itu kelompok apa? Oke, kemudian untuk peredaran darah tertutup, prinsipnya adalah seluruh darah bersirkulasi atau beredar di dalam pembuluh darah. Nah, nanti untuk peredaran darah tertutup ini bisa dibagi menjadi dua kategori, ada peredaran darah tunggal dan peredaran darah ganda. Untuk peredaran darah tunggal, prinsipnya di sini darah hanya satu kali melewati jantung. Sementara untuk peredaran darah ganda itu darah dua kali melewati jantung. Nah, kenapa bisa demikian? Di sini dicontohkan ya, peredaran darah tunggal itu contohnya pada ikan atau pada Pisces. Sementara yang peredaran darah ganda itu terjadinya pada kelompok amfibi, kemudian reptil, lalu aves dan juga mamalia. Kira-kira kenapa bisa seperti itu? Coba kita flashback lagi ke materi sebelumnya, ya, pembahasan tentang ruang jantung pada kelompok vertebrata. Vertebrata kan ketika itu saya sampaikan kelompoknya param ya, ada Pisces, kemudian A-nya amfibi, R-nya reptil, A berikutnya adalah aves, dan M-nya adalah mamalia. Nah, pada kelompok ikan atau Pisces, dia kan hanya punya dua ruang jantung, satu atrium dan satu ventrikel. Mau atrium atau ventrikel tidak ada yang terbagi menjadi kanan dan kiri, sehingga otomatis darah ya hanya satu kali lewat jantung gitu, nggak belok ke kanan dulu atau ke kiri dulu. Beda halnya untuk kelompok amfibi sampai dengan mamalia itu sudah terbagi menjadi ada yang terbagi menjadi wilayah kanan dan kiri. Misal pada amfibi itu ada 3 ruang jantung, ya kan? 3 ruang jantung artinya 2 atrium, 1 ventrikel. Atriumnya ini sudah terbagi menjadi kanan dan kiri, sehingga jantung itu akan masuknya 2 kali lewatnya. Ke kanan dulu baru ke kiri dulu. Demikian halnya pada kelompok reptil, aves dan mamalia. Ini jantungnya sudah terbagi atriumnya gitu ya, kanan kiri itu sama-sama ada 4 ruang jantung, sehingga peredaran darah pun akan ganda. Masuk ke kanan dulu baru kemudian keluar balik lagi ke jantung sebelah kiri dan keluar lagi, sehingga peredaran darahnya ganda. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang jantung atau korda. Nah, bicara tentang jantung ini, dia posisinya itu ada di rongga dada dan berdekatan atau di antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Lebih miring ke arah kiri ya, mengisi bagian mediastinum dari paru-paru. Mediastinum itu apa? Itu rongga antara paru-paru kiri dan paru-paru kanan.
Nah, itu mediastinomia atau rongganya diisi oleh jantung. Beratnya kisarannya sekitar 335 gram, berarti sebesar kepala masing-masing gitu ya. Kemudian fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan nanti balik lagi ke jantung lewat suatu seri pembuluh darah. Ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat secara struktural lewat visualisasi dari gambar animasi jantung ini, yang paling luar nih yang warna putih kita sebutnya selaput pembungkus jantung atau disebut perikardium. Nah, yang merah-merahnya ini adalah otot jantung atau kita sebutnya sebagai miokardium. Dan bagian dalamnya lagi ada yang disebut dengan endokardium. Nah, miokardium ini sangat berperan sekali dalam kontraksi dari jantung. Ya, ingat kan, mio itu kemarin di bahasan di sistem gerak itu nama lain dari otot. Jadi miokardium itu kita sebut sebagai otot jantung. Ini gambaran jantung asli. Mungkin orangnya sedang operasi entah pemasangan ring atau apa gitu ya, saya juga tidak tahu. Oke, sekarang masuk ke komponen darah. Nah, dilihat dari struktural darah ini ya, kalau dilihat dari kekentalannya jelaslah lebih kental daripada air karena viskositasnya pun lebih tinggi dari air, kisarannya sekitar 4,5 sampai 5,5. Kemudian pH-nya cenderung netral, ini dipertahankan dalam kondisi pH 7 gitu ya. Temperaturnya kurang lebih 38 derajat Celcius, bau anyir dan sedikit rasa asin ya. Nah, volume darah yang ada pada seseorang itu diperkirakan sekitar 8% dari berat tubuh dari orang tersebut. Misal nih, kalau saya berat badannya 42 kilo, ngarep sih itu sebetulnya. Jadi ada 8% dari 42 kilo. Ya, kisarannya berarti kurang lebih sekitar 3,36 liter darah yang mengalir di dalam tubuh. Nah, ini komponen darah kalau misalkan kita lihat. Jadi komponen darah itu yang utama itu pertama adalah plasma darah, kemudian komponen yang kedua adalah sel darah. Kalau misalkan sel darah jenisnya ada 3, ada sel darah merah yang kita sebut sebagai eritrosit, kemudian ada platelet, platelet ini disebut sebagai trombosit, dan juga white blood cell atau sel darah putih, kita sebutnya sebagai leukosit. Nanti kita bahas satu persatu, tapi sebelum bahas satu persatu, ini ada visualisasi lagi. Ini berarti yang kayak donat yang warna merah adalah eritrosit, lalu yang warna luarnya biru, dalamnya ungu, ini adalah sel-sel darah putih atau leukosit. Lalu yang ini adalah platelet gitu ya, atau keping-keping darah. Oke, kita bahas dulu tentang plasma darah. Plasma darah ini merupakan komponen utama darah, kisarannya sekitar 55% darah itu diisi oleh plasma darah. Nah, komponen utama dari plasma darah sendiri itu adalah air. 91%-nya itu adalah air. Nah, sisanya apa? Sisanya itu bisa zat-zat terlarut seperti apa? Protein plasma misalkan, atau nutrien, glukosa, asam amino itu ada di dalam plasma gitu ya. Enzim, hormon, dan lain sebagainya. Itu menjadi komponen terlarut di dalam plasma. So, fungsi dari plasma darah itu sebagai kayak istilahnya dia yang mengedarkan sari-sari makanan jelas. Ya, kalau dulu waktu saya SD, itu ingat sekali, kalau misalkan SD disebutkan fungsi darah, ya, itu untuk mengangkut sari-sari makanan, itu sel darah merah yang berfungsi, gitu ya, padahal sebetulnya bukan. Jadi kita luruskan, yang mengangkut sari-sari makanan itu adalah plasma darah, gitu ya. Oke, selain itu plasma darah juga bisa mempertahankan keseimbangan atau pH asam basa dari darah. Oke, yang kedua, eritrosit atau kita sebut sebagai sel darah merah. Nah, eritrosit ini bentuknya bikonkav, kayak donat gitu ya. Membrannya sangat lentur sehingga dia mungkin untuk melipat gitu sewaktu melewati pembuluh darah. Lalu eritrosit ini mengandung hemoglobin atau yang kita sebut sebagai Hb. Nah, keberadaan hemoglobin menjadikan fungsi eritrosit berperan untuk mengikat gas-gas pernafasan yaitu oksigen dan CO2. Selain untuk mengangkut O2 dan CO2, eritrosit juga sama kayak plasma, perannya sebagai buffer, bukan baper ya, buffer ini yang tadi penyeimbang atau penstabil pH di dalam darah. Oke, usianya kisaran 120 hari atau 4 bulan untuk eritrosit. Jadi setelah eritrosit dibentuk nih di sumsum merah tulang, kemudian nanti kisaran sekitar 120 hari atau 4 bulan, itu dia akan dikenali oleh sel-sel darah putih gitu. Ini eritrositnya yang udah rusak gitu, atau misalkan usianya sudah tua nanti akan difagositosit. Lalu dibawa ke
hati untuk dirombak kembali gitu ya. Nah, jumlah normalnya kisarannya jutaan. Jutaan itu kisaran dari 4,7 sampai dengan 5,3 juta per milimeter kubik. Ini udah belepotan ini. Kemudian jumlah normal HB. HB itu jumlah normalnya 12 sampai 16 gram per 100 cc darah. Kalau tadi eritrosit itu per milimeter kubik ya. Nah, karena ada batasan jumlah normal, berarti kemungkinan dalam kondisi tertentu itu jumlahnya bisa melebihi normal atau di bawah normal. Kalau misalkan melebihi normal, disebutnya sebagai polistemia, jadi darahnya biasanya terlalu kental. Lalu kalau misalkan kurang dari jumlah normal, biasanya disebut dengan anemia. Ini gambar sel darah merah, dia bikonkav seperti donat. Berikutnya itu leukosit. Nah, kalau leukosit, dia berperannya dalam fagositosis. Jadi memakan mungkin sel-sel darah merah yang sudah rusak tadi, atau misalkan memakan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Serta leukosit ini sangat berkontribusi sekali dalam pembentukan imunitas, ya, atau pertahanan tubuh kita. Nah, jumlah normalnya kisarannya 4.000 sampai 10.000 per milimeter kubik. Kalau jumlah leukositnya misalkan di atas normal, misal ketika sakit istilahnya tipus misalkan ya, ini biasanya leukositnya itu naik gitu ya. Kondisi seperti ini kalau secara ibaratnya kalau karena pengaruh tertentu sebetulnya normal-normal saja ya, karena ketika itu tubuh akan berupaya meningkatkan jumlah leukosit. Tapi ada juga yang jumlah leukositnya memang tidak normal, artinya jumlahnya sangat melonjak jauh gitu ya. Ini yang disebut dengan leukemia. Sementara kalau jumlahnya di bawah normal, kita sebutnya sebagai leukopenia atau leukositopenia. Oke, berikutnya usia leukosit ini kisarannya, usia leukosit itu kisaran harian, sekitar 2 hari gitu ya. Tapi kalau misalkan terjadi infeksi atau peradangan, ini biasanya usianya hanya beberapa jam gitu. Oke. Kita lanjut. Berikutnya adalah keping darah atau trombosit. Kalau keping darah, trombosit ini berperan dalam pembekuan darah atau hemostatis, menghentikan perdarahan. Biasanya kalau kalian misalkan kena silet atau kena luka akibat sesuatu gitu ya, itu kan keluar darah tapi dalam kisaran detik atau menit itu bisa membeku sendiri darahnya. Nah, jumlah trombosit normal kisarannya sekitar 300.000 per milimeter kubik. Usianya itu kurang lebih sekitar 8 hari. Ini gambar dari platelet, yang warna kuning-kuning ini adalah platelet, yang warna kayak samudra ini, yang biru-biru ini adalah plasma ya. Nah, yang merah-merah ini adalah sel darah merah atau kita sebut sebagai eritrosit. Oke, berikutnya tentang pembuluh darah. Nah, bicara tentang pembuluh darah, biasanya dikenal dalam tubuh kita itu ada 3 pembuluh darah. Yang pertama ada arteri, kemudian kapiler, dan juga vena. Nah, arteri ini yang warna merah. Ini adalah arteri. Arteri punya percabangan, cabangnya kita sebut sebagai arteriol. Kemudian yang warna biru ini adalah vena. Vena juga punya percabangan, cabangnya kita sebut sebagai venul atau venula. Nah, dari arteriol ke venula ini ada pembuluh darah yang sangat tipis, kita sebut sebagai pembuluh darah kapiler. Ya. Oke, bicara tentang arteri. Kalau dilihat dari fungsinya, kalian ingat belakangnya aja, ri. Ri ini dari kata dari. Jadi arteri ini perannya untuk membawa darah dari jantung. Jadi kalau dari jantung itu meninggalkan jantung. Jadi prinsipnya membawa darah meninggalkan jantung. Dan biasanya kalian lihat di sini ya, nanti kita bandingkan dengan vena. Arteri ini dia punya dinding yang tebal, lebih tebal dibandingkan dengan vena. Oke, berikutnya kapiler. Kapiler ini dindingnya sangat tipis. Saking tipisnya di kapiler inilah bisa memungkinkan terjadinya pertukaran zat, mungkin pertukaran nutrisi atau misalkan pertukaran gas-gas pernapasan. Ya. Oke. Berikutnya adalah vena. Nah, vena ini dikenal sebagai pembuluh balik. Kenapa pembuluh balik? Karena dia perannya untuk membawa darah balik ke jantung. Jadi kalau arteri itu dari jantung, artinya meninggalkan jantung. Kalau vena itu balik ke jantung. Atau membawa darah kembali ke jantung. Nah, karena dia membawa darah balik ke jantung, maka vena ini dilengkapi dengan katup-katup. Keberadaan katup dalam vena ini perannya untuk menahan supaya darahnya itu tidak balik lagi. Gitu ya. Jadi biar tetap menuju ke jantung, nggak balik lagi ke misalkan ke tubuh gitu
ya. Nah, kadang dalam kondisi tertentu ini katup-katupnya mulai melemah sehingga si pembuluh darahnya kelihatan itu kayak kayak bengkok-bengkok. Nah, itu yang kita sebut sebagai varises. Nah, kalian lihat nih ya, tadi dindingnya dengan arteri, kalau kita lihat vena ini lebih tipis. Oke. Ini ada perbedaan antara arteri dan vena. Kalau dilihat dari fungsi, arteri ini perannya tadi ya membawa darah dari jantung. Kalau vena ini berarti membawa darah balik ke jantung. Lalu vena tadi dilengkapi dengan katup, kalau arteri sebagian besar tidak punya katup, kecuali ini pada aorta dan arteri pulmonalis. Dia ada katupnya. Nanti maksud dari aorta sama arteri pulmonalis dibahas belakangan. Oke, dindingnya lebih tebal untuk arteri, sementara vena lebih tipis. Karena dindingnya ini lebih tebal ya, berarti ruangannya istilahnya itu lebih kecil, dalam artian tekanan darah itu akan lebih tinggi. Ya, sehingga kalau arteri terluka, darah yang keluar akan memancar. Tapi vena tadi dindingnya lebih tipis sehingga tekanannya itu lebih rendah. Kalau vena terluka, ini darahnya hanya menetes. Ya, jadi kalau misalkan ada kasus bunuh diri nih, bunuh dirinya dengan cara ini nih yang mengiris pembuluh darah gitu ya di pergelangan tangan. Kalau misalkan masih permukaan, yang teriris itu adalah vena, sehingga darah yang keluar itu dia hanya menetes. Kalau misalkan arteri yang terluka lebih ke dalamnya lagi, itu darah cepat habis. Kenapa? Karena istilahnya itu darah yang keluar itu bisa sampai memancar. Kayak dilihat dari kandungan darah yang dibawa, arteri ini biasanya membawa darah yang kaya akan oksigen atau darah bersih. Ya, kayak oksigen, miskin CO2. Kecuali pada arteri pulmonalis. Ya, arteri pulmonalis berarti dia pembuluh darah dari jantung menuju ke paru-paru. Itu tinggi dengan CO2. Kayak vena, kebalikannya, vena ini biasanya membawa darah yang miskin O2 atau tinggi CO2, kecuali pada vena pulmonalis. Berarti vena pulmonalis ini adalah pembuluh yang membawa darah balik ke jantung dari paru-paru. Jadi dari paru-paru balik ke jantung itu lewat pulmonalis, vena pulmonalis. Oke, dilihat dari posisi arteri ini biasanya letaknya lebih dalam gitu ya, sementara vena ini lebih luar. Jadi kalau kalian lihat tangan, di tangan itu ada yang biru-biru, itu adalah pembuluh darah vena karena letaknya lebih di permukaan. Kemudian denyut nih, kalau misalkan kalian merasakan denyut yang terasa itu adalah denyut dari arteri karena tadi tekanannya juga tinggi gitu ya. Kalau misalkan vena biasanya denyutnya tidak terasa. Makanya arteri sering disebut juga sebagai pembuluh nadi. Nah, berikutnya ini adalah pola dari sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskuler. Jadi prinsipnya ini darah dipompa dari jantung. Dari jantung berarti dia akan ke dipompa keluar meninggalkan jantung pasti lewat arteri. Gitu dari arteri ke kapiler ke vena, ibaratnya seperti itu, kemudian balik lagi ke jantung. Itu adalah pola dari sistem kardiovaskuler. Oke, nah berikutnya akan saya perkenalkan tentang rute-rute atau skema peredaran darah kita. Di sini ada beberapa istilah yang perlu diperkenalkan. Yang pertama itu adalah vena cava superior dan ada vena cava inferior. Karena ini adalah vena, berarti vena ini prinsipnya adalah membawa darah balik ke jantung. Ya, dari mana darah tersebut? Kalau superior prinsipnya berasal dari bagian tubuh sebelah atas jantung. Kalau inferior itu membawa darah dari bagian tubuh bawah jantung, ya, sebelah bawah jantung. Oke, dari vena cava inferior dan superior nanti dibawa masuk ke ruangan jantung. Nah, jantung itu kalau misalkan pada mamalia atau pada manusia itu kan ada 4 ruang ya. Ada atrium atau serambi di sebelah kanan, lalu bawahnya adalah bilik atau kita sebut sebagai ventricle. Dibagi menjadi daerah kanan dan kiri. Gitu ya. Nah, pertama kali masuknya ke kanan dulu, berarti ke atrium kanan, lalu ke ventricle kanan. Nah, dari atrium kanan ke ventricle kanan itu ada sekat yang disebut dengan katup trikuspid. Ya. Lalu dari ventricle kanan ini akan dibawa ke paru-paru. Nah, karena keluar dari jantung menuju paru-paru berarti pembuluh darahnya pasti arteri, kan dari jantung, ya. Namanya arteri pulmonalis. Nah, dari arteri pulmonalis dibawa ke paru-paru. Berikutnya dari paru-paru akan balik lagi ke jantung. Balik ke jantung sebelah kiri. Ya, balik berarti pakai pembuluh vena, namanya vena pulmonalis. Masuk ke sebelah kiri berarti ke ventricle kiri, lalu ke atrium kiri atau serambi kiri, baru ke ventricle kiri. Nah, ada katup atau sekat yang memisahkan atrium kiri sama ventricle kiri. Kita sebutnya katup bikuspid.
ya, dari ventrikel kiri lalu akan dipompa meninggalkan jantung atau keluar dari jantung melalui aorta, ya, dipompa ke seluruh tubuh. Itu skema utamanya. Oke, ini tadi, ini yang warna biru atas sama bawah, yang atasnya itu adalah vena cava superior, yang bawah berarti vena cava inferior. Darah dari seluruh tubuh dibawa masuk ke ruangan jantung yang pertama di sini, ini yang sebelah kanan ya. Jadi kalau kalian melihat gambar nih di depan misalkan ya, itu kebalikannya. Kalau yang sejajar tangan kiri berarti daerah kanan. Kalau yang sejajar tangan kanan berarti daerah kiri. Artinya yang ini gitu ya. Nah, ini adalah jantung sebelah kanan. Yang atasnya adalah atrium kanan, kemudian yang bawahnya adalah ventrikel kanan. Jadi dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan lewat katup, katupnya trikuspid. Kenapa disebut trikuspid? Karena di ini ada 3 katup, 1, 2, 3. Ya, ada 3 katup. Kemudian dari ventrikel kanan, ini darah, ibaratnya dia kira-kira tinggi oksigen apa CO2 ya? Nah, tinggi akan CO2. Kenapa tinggi CO2? Karena sudah dari seluruh tubuh asalnya ya. Dari seluruh tubuh ini tinggi akan CO2 dibawa ke jantung nih. Kemudian akan dibersihkan ke paru-paru. Dibawa ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru, ya, berarti pembuluh darahnya adalah arteri pulmonalis. Berarti dari arteri pulmonalis, lewat arteri pulmonalis berarti tinggi akan CO2 ya. Oke, ini akan dibawa ke paru-paru. Nah, lihat nih, di arteri pulmonalis ada katup semiluner, namanya semiluner pulmonal. Perannya supaya apa? Supaya darah yang sudah dipompa ini tidak balik lagi ke jantung sebelah kanan. Ya, ini akan dibawa ke paru-paru, terjadi pertukaran O2 CO2 di sana. Kemudian dari paru-paru, darahnya sudah tinggi akan oksigen atau kita sebut darah bersih gitu ya. Dia akan dibawa balik ke jantung, jantungnya sebelah kiri. Berarti balik ke jantung lewat vena pulmonalis. Artinya vena pulmonalis itu punya darah yang tinggi akan oksigen. Masuk ke jantung sebelah kiri, berarti ke atrium kiri. Dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Ini melewati sekat yang disebut sekat bikuspid atau katup bikuspid. Karena jumlahnya ada 2, gitu ya. Kemudian dari ventrikel kiri, darahnya sudah tinggi oksigen, ini akan dipompa ke seluruh bagian tubuh, gitu ya, melalui apa? Aorta. Ini yang warna merah, ini aorta. Aorta ini juga punya katup. Gitu ya, katupnya katup semiluner aorta, supaya darah yang sudah dipompa tidak balik lagi ke jantung, gitu ya, diedarkanlah ke seluruh tubuh. Gitu. Ini adalah skema atau narasinya. Kalau tadi kan baru dari gambar, ini narasinya. Kalau kita ringkas lagi, jadi darah dari seluruh tubuh yang tinggi akan CO2 dibawa ke jantung melewati vena cava inferior dan superior. Ya, masuk ke wilayah kanan dong, ke atrium kanan, lalu ke ventrikel kanan melalui katup trikuspidalis. Itu tinggi akan CO2, harus dibersihkan, gitu ya. Dibersihkannya kemana? Ke paru-paru. Dari jantung ke paru-paru lewat arteri pulmonalis. Ya, di paru-paru terjadi pertukaran sehingga darahnya sekarang sudah tinggi oksigen, maka dia akan dibawa balik ke jantung sebelah kiri melalui apa? Melalui vena pulmonalis. Ya, kemudian dari jantung sebelah kiri, atrium kiri, kemudian ventrikel kiri lewat katup dong. Katupnya apa? Katup bikuspid. Nah, dari ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh, ya. Darah yang sudah tinggi oksigen ini dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta dan terjadilah pertukaran-pertukaran di seluruh sel-sel tubuh. Nanti CO2 dari sel-sel tubuhnya difusikan atau dikasihkan lagi ke darah, gitu ya, dibawa lagi balik ke jantung untuk terus bersirkulasi seperti itu. Oke. Nah, kalau dilihat dari skema yang saya jelaskan tadi, peredaran darah pada manusia ini bisa dibagi menjadi 2 kategori. Ada peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal, kita sebutnya sirkulasi paru-paru, dan juga ada peredaran darah besar, berarti itu sudah melibatkan seluruh tubuh. Nah, prinsip dari peredaran darah kecil ini dimulai dari bagian mana? Dari ventrikel kanan. Ya, sebelah kanan bawah berarti ventrikel kanan sampai dengan atrium sebelah kiri. So, kalian bisa membayangkan sekali rutenya dari ventrikel kanan, itu dari ventrikel kanan, kemudian berarti ke arteri pulmonalis, lalu ke paru-paru, balik lagi ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Itu adalah peredaran darah kecil. Kemudian kalau peredaran darah besar berarti kelanjutannya dari ventrikel kiri sampai dengan atrium kanan. Berarti rutenya ventrikel kiri dipompa darahnya lewat aorta nanti ke seluruh tubuh.
dibawa lagi oleh vena cava inferior superior, masuk ke atrium sebelah kanan. Itu adalah peredaran darah besar atau kita sebut peredaran darah sistemik. Oke, berikutnya ada tekanan darah. Nah, untuk tekanan darah ini dibagi menjadi dua kategori. Ada tekanan sistol dan diastol. Nah, biasanya kalian kalau misalkan pergi ke dokter, itu kan pasti ada prosedur dasar ya, dicek dulu nih tekanan darahnya berapa. Misalkan sekian per sekian gitu ya. Nah, yang sekian per sekian itu yang kita sebut sistol sama diastol. Jadi prinsipnya sistol ini kondisi atau tekanan darah ketika ventrikel jantung itu sedang kontraksi atau menguncup. Artinya kalau ventrikelnya kontraksi, atriumnya relaksasi, gitu ya. Lalu kalau diastol kebalikannya, berarti tekanan ketika ventrikelnya itu relaksasi atau mengembang. Jadi sistol itu kalau kontraksi, diastol kalau relaksasi, gitu ya. Nah, biasanya kan ketika diukur tekanan darah misal 120/80. Nah, 120-nya itu adalah sistol, 80-nya adalah diastol. Atau mungkin 110/70 atau berapa, itu tergantung tekanan darah ketika diukur itu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat tekanan arteri atau tekanan dari nadinya gitu ya, tekanan darah yang ada di arteri tinggal dikurangi saja sistol dikurangi diastol. Jadi kalau sistolnya 120, diastolnya 80, maka tekanan nadinya atau tekanan arterinya 40 mm Hg. Oke, berikutnya tentang golongan darah. Golongan darah sistem AB0, bukan ABO ya, AB0. Nah, golongan darah ini dikelompokkan berdasarkan ada tidaknya aglutinogen pada eritrosit, atau kita nyebutnya antigen. Ya, bisa juga antigen. Nah, aglutinogen ini ada aglutinogen A, ada aglutinogen B, atau mungkin kedua-duanya ada. Ya. Oke, kemudian ada juga di dalam darah itu yang disebut dengan aglutinin atau antibodi. Itu adanya di dalam plasma. Aglutininnya mungkin bisa alfa, bisa beta, bisa alfa beta, atau sama sekali tidak ada. Gitu ya. Nah, hubungan aglutinin dengan aglutinogen prinsipnya aglutinin alfa itu bisa menggumpalkan aglutinogen A. Sementara aglutinin beta bisa menggumpalkan aglutinogen B. Sehingga kalau orang di dalam eritrositnya punya aglutinogen A, maka di dalam plasmanya tidak boleh ada alfa. Kenapa? Ya, kalau ada berarti ini bisa terjadi penggumpalan dong. Gitu ya. Oke, nah ini skemanya. Jadi golongan darah AB 0 berarti ada golongan darah A, golongan darah B, AB, dan juga 0. Dikatakan golongan darah A karena pada eritrositnya mengandung antigen A. Gitu ya. Dikatakan B berarti punya antigen B, dikatakan AB berarti punya dua-duanya. Sementara yang golongan darah 0 itu tidak punya antigen A maupun antigen B. Lalu aglutininnya, kalau pada orang bergolongan darah A, karena dia punya antigen A, berarti yang boleh ada pada plasmanya adalah beta. Ya, begitupun untuk yang B, yang boleh ada adalah alfa. Yang golongan darah AB, dia tidak punya aglutinin alfa maupun beta. Sementara yang golongan darah 0, karena tidak punya antigen A maupun antigen B, maka di dalam plasmanya boleh ada antigen alfa maupun beta. Gitu ya. Nah, berkaitan dengan skema tadi, ya, ini bisa menjadi dasar dalam prinsip transfusi darah. Ya, kalau transfusi darah itu ada yang disebut dengan donor berarti pemberi, dan juga resipien atau penerima. Nah, yang perlu diperhatikan dari donor itu adalah antigennya atau aglutinogennya. Ya, sekali lagi, yang diperhatikan dari donor itu adalah antigennya atau dari aglutinogennya. Ya, dia harus hati-hati. Sehingga kalau orang yang di dalam eritrositnya tidak punya antigen A maupun antigen B, kira-kira golongan darah apa? Yap, golongan darah 0. Dia bebas bisa memberikan ke siapapun. Ya, artinya 0 ini bisa ngasih ke A. Kenapa? Itu ya, karena 0 tidak punya antigen B. Di dalam A itu kan ada beta, ya kan? 0 tidak punya antigen B, jadi aman. Ngasih ke A juga tidak masalah, karena 0 tidak punya antigen A. Ya kan? Di dalam A itu kan ada beta. Di dalam A itu ada beta. Oke, sehingga golongan darah 0 ini sering disebut sebagai donor universal. Sementara untuk resipien yang perlu diperhatikan itu adalah aglutininnya. Untuk penerima, ya, yang harus diperhatikan itu aglutinin yang ada di dalam tubuh dia.
ya. Kalau orang yang di dalam tubuhnya tidak punya aglutinin atau tidak ada antibodi alfa dan beta, ya, itu boleh nerima dari siapapun. Nah, siapakah golongan darah yang tidak punya aglutinin alfa dan beta? Itu adalah golongan darah AB, sehingga golongan darah AB ini disebut sebagai resipien universal. Nerima dari A nggak masalah, nerima dari B nggak masalah, gitu ya. Dari AB-nya sendiri, apalagi dari 0 juga tidak masalah. Begitu ya, semoga bisa difahami. Oke, coba lihat ya tadi. Yang golongan darah 0, dia sebagai donor universal karena tidak punya antigen. Jadi ketika ngasih ke A, nggak masalah. Ya, walaupun di A ada beta, tidak masalah. Kemudian ngasih ke B juga tidak masalah. Karena walaupun di B ada alfa, ya no problem. Dia kan tidak punya antigen yang memberinya. Gitu ya. Tadi mungkin sorry kalau misalkan ada ketukar di penjelasan awal. Lalu untuk AB ini disebut sebagai resipien universal. Kenapa? Karena dia tidak punya di dalam tubuhnya itu tidak ada antibodi alfa maupun beta. Ya. Jadi nerima dari A nggak masalah, nerima dari B nggak masalah, nerima dari AB juga nggak masalah. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang masuk ke sistem respirasi. Kalau misalkan kita lihat sekilas, ini sistem respirasi ini dimulai dari apa aja nih? Bagian dari hidung, kemudian ada faring, ada laring, ini ada epiglotis. Epiglotis ini bagian dari laring, kemudian dari laring ke trakea atau kita sebutnya sebagai tenggorokan. Trakeanya bercabang menjadi bronkus, bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus, dan bronchiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Nah ini dari mulai hidung, kemudian ke faring, lalu ke laring, kemudian ke trakea atau ke tenggorokan. Tenggorokannya bercabang menjadi bronkus, dan bronkus jadi bronchiolus serta alveolus. Nah, manakah kira-kira dari bagian tersebut yang ada di dalam paru-paru? Nah, yang ada dalam paru-paru ini yang akhirannya olus-olus ya. Jadi bronchiolus maupun alveolus itu ada di dalam paru-paru. Kita lihat gambarnya. Ini paru-paru yang warna pink, yang warna hijau ini adalah trakea, kemudian bercabang menjadi bronkus, kiri dan kanan. Masing-masing bronkus bercabang lagi menjadi bronchiolus, dan bronchiolus bercabang lagi menjadi alveolus. Ya. Oke, ini adalah skema yang mengaitkan antara pernapasan dengan pencernaan. Jadi maksudnya gini, dalam kondisi tertentu mungkin kalian pernah mengalami tersendak, ya kan? Ketika apa coba? Ya, jawab sendiri saja. Nah, ini adalah gambaran normal ketika misalkan ada bolus makanan atau makanan yang ditelan masuk ke kerongkongan. Ini nanti epiglotis akan menutup bagian dari saluran respirasi sehingga si bolus makanan tidak akan masuk ke bagian saluran respirasi. Ya, tapi ketika kalian makan sambil mengaktifkan sistem pernafasan, artinya ketika apa misalkan makan sambil bicara gitu ya. Ketika makan sambil bicara, itu sistem pernapasan kita itu akan bekerja kan? Iyalah, yang namanya bicara itu pasti melibatkan pernapasan, melibatkan pita suara. Akibatnya apa? Nanti si bolus makanan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan. Ya, tapi kan itu tidak boleh, sehingga tubuh akan mengupayakan cara supaya makanan yang masuk itu dikeluarkan. Itu dengan cara apa? Batuk-batuk tersendak. Gitu ya. Makanya disunahkan oleh Rasulullah bahwasanya kalau makan jangan sambil bicara. Ya. Oke, sekarang berkaitan dengan bronchiolus dan alveolus. Bronchiolus tadi disebutkan sebagai cabang dari bronkus. Kemudian ada alveolus. Alveolus ini merupakan bagian dari saluran pernafasan yang dindingnya sangat tipis dan di sekitarnya banyak sekali dengan pembuluh kapiler, kayak pembuluh kapiler. Jadi kapiler juga tadi disebutkan dindingnya sangat tipis kan, alveolus juga tipis, sehingga antara alveolus dengan kapiler ini bisa terjadi pertukaran gas-gas pernapasan. Gitu, ya. Oke, kemudian tadi alveolus sudah disebutkan ya, fungsinya untuk tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, ini tadi alveolus berupa kantung-kantung udara. Di sekitarnya banyak sekali pembuluh-pembuluh darah, tapi di sini nggak digambarin pembuluh darahnya. Nah, kerjasama antara sistem sirkulasi dengan respirasi itu seperti apa sih? Jadi, respirasi ini berperan untuk memasukkan udara atau menarik udara dari atmosfer yang tinggi akan O2, gitu ya, ke dalam darah. Ya, nanti kalau misalkan sudah terjadi pertukaran dalam darah, dibawanya oleh sirkulasi dong.
ya. Lalu CO2 dari darah itu akan pindah ke saluran respirasi untuk kemudian dikeluarkan ke luar atmosfer. Ya. Sementara sirkulasi perannya untuk mengangkut O2 dari alveolus paru-paru ya, menuju jantung, lalu dibawa lagi ke seluruh tubuh, serta mengangkut CO2 dari seluruh tubuh, dibawa ke jantung dan balik lagi ke paru-paru, kemudian CO2-nya dikeluarkan. Begitu ya, itu kerjasamanya. Oke, dan ternyata yang mempengaruhi seseorang menarik nafas itu sebetulnya bukan CO2 di dalam tubuh, tapi adalah bukan oksigen di dalam tubuh, tapi adalah kadar karbon dioksida di dalam tubuh. Jadi ketika kadar karbon dioksida di dalam tubuhnya seseorang itu berkurang, maka itu akan memberikan sinyal kepada medula oblongata atau pusat pernapasan kita yang akan mengkoordinasi sistem pernapasan untuk mencoba menarik oksigen, ya, untuk mencoba memasukkan udara ke dalam tubuh. Begitu. Nah, di sini ada istilahnya bernapas sama respirasi. Jadi sebetulnya bernapas sama respirasi itu sistemnya beda ya. Kalau bernapas konsepnya kita memasukkan udara dan mengeluarkan udara. Tapi kalau respirasi acuannya sudah ke pertukaran gas-gas pertukaran O2 dan CO2. Gitu ya. Kalau bernapas, sekali lagi ini adalah prinsip mengeluarkan udara dan memasukkan udara, atau kita sebut inspirasi-ekspirasi. Nah, kalau respirasi ada dua kategori tergantung tempatnya. Bisa eksterna, bisa interna. Kalau eksterna ya berarti di luar sel, tapi masih di dalam tubuh ya, di luar sel tapi di dalam tubuh. Ini pertukaran O2 dan CO2 yang terjadi di antara alveolus dan pembuluh sekitar alveolus. Ya, pertukaran O2 CO2. Lalu kalau respirasi interna ini sudah berlangsungnya di dalam sel. Jadi pertukaran O2 dan CO2 dari kapiler dengan sel-sel tubuh. Nah, biasanya nanti yang berperan dalam sel tubuh itu adalah organel mitokondria. Ya. Oke, jadi ada dua kategori, eksterna sama interna. Nah, sekarang tentang inspirasi. Oke, jadi inspirasi ini prinsipnya adalah bagaimana caranya udara bisa masuk. Karena inspirasi memasukkan udara gitu kan ya, dari atmosfer ke dalam tubuh. Nah, kalian harus minimal paham dua prinsip dalam fisika aja berkaitan dengan udara. Udara itu yang pertama, dia akan mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau suatu ruangan gitu ya, dia ruangannya besar, maka tekanannya akan kecil. Tapi ketika ruangannya diperkecil, tekanannya akan meningkat. Ya, kita bisa meningkatkan tekanan suatu ruangan dengan cara apa? Memperkecil ruangan tersebut, gitu kan? Nah, jadi inspirasi itu bagaimana caranya udara dari luar bisa masuk ke dalam rongga dada. Gitu ya. Artinya tekanan rongga dada kita itu harus lebih rendah daripada tekanan udara di atmosfer, ya kan? Caranya bagaimana supaya tekanan rongga dadanya dalam tubuh kita menjadi lebih kecil? Berarti caranya dengan memperbesar rongga dada. Nah, untuk memperbesar rongga dada itu bisa dilakukan dengan aktivitas otot, yaitu otot interkosta eksterna atau otot antar tulang rusuk. Gitu ya. Otot antar tulang rusuknya harus kontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Begitupun dengan diafragma, misalkan diafragma harus kontraksi. Yang asalnya posisinya melengkung, kalau kontraksi dia bisa mendatar, turun ke bawah. Sehingga rongga dada ruangannya membesar, tekanannya turun. Sehingga udara bisa masuk. Ya. Jadi kalau misalkan kita rangkum, inspirasi ini bisa terjadi ketika otot interkostal berkontraksi, sehingga tulang rusuknya terangkat, volumenya membesar, rongga dada tekanannya turun, udara masuk. Begitupun diafragma. Kalau misalkan diafragma kontraksi, maka diafragma ini posisinya akan mendatar, ya, turun, gitu ya. Rongga dadanya membesar, tekanannya turun sehingga udara masuk. Ya, sementara kalau ekspirasi kebalikannya, otot-ototnya harus kembali relaksasi. Kalau ototnya relaksasi berarti tulang rusuk kembali turun, diafragmanya kembali melengkung, gitu ya, sehingga rongga dadanya mengecil, tekanannya tinggi, lalu udara bisa keluar, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan dipikir-pikir, berarti inspirasi ini adalah proses aktif. Kenapa? Karena dia melibatkan kontraksi otot. Sementara kalau kalau ekspirasi adalah proses pasif karena hanya melibatkan relaksasi dari otot. Kecuali pada ekspirasi yang sifatnya dipaksakan. Ya, ekspirasi yang dipaksakan misalkan seperti apa? Kayak kalian niup balon, itu kan ekspirasi yang dipaksakan. Atau misalkan ketika pup,
ngeden gitu ya, itu kan ekspresi yang dipaksakan, itu perlu kontraksi otot ya. Oke, kemudian kategori pernapasan ini bisa ada dua, tergantung otot mana yang dipakai. Jadi ada penapasan dada sama penapasan perut. Penapasan dada itu kalau kita menggunakan ekspirasinya pakai otot intercosta externa atau otot antar tulang rusuk. Kalau misalkan penapasan perut, kalau yang dipakai adalah otot diafragma, ya. Nah ini dia ada gambar skema antara yang kanan dengan yang kiri. Nah, untuk yang gambar sebelah kiri dibandingkan dengan sebelah kanan, kalian lihat ini rongga dadanya lebih besar ya kan dibanding dengan yang kiri. Kenapa rongga dadanya bisa membesar? Karena si otot dari tulang rusuk ini kontraksi, sehingga tulang rusuknya keangkat. Begitupun dengan diafragma. Diafragmanya kontraksi, artinya yang asalnya melengkung ini jadi mendatar. Ya, diafragmanya mendatar, rongganya membesar dan tekanannya menjadi turun sehingga udara bisa masuk. Terjadilah inspirasi. Sementara ketika ototnya kembali relaksasi, berarti ini diafragmanya kembali melengkung, kemudian otot-otot tulang rusuknya turun, rongga dadanya mengecil, tekanannya meningkat sehingga udara keluar, terjadilah ekspirasi. Oke. Nah, sekarang ada yang disebut dengan volume paru-paru atau volume udara dalam paru-paru. Ini ada beberapa kategori. Yang pertama ada volume tidal. Volume tidal ini artinya volume inspirasi ekspirasi biasa. Lagi istirahat gitu ya, lagi istirahat seperti ini pakai volume udara tidal. Kisarannya sekitar 500 cc atau 500 ml. Kemudian ada juga volume suplementer. Volume suplementer artinya volume ekspirasi maksimal. Jadi mengeluarkan sekuat-kuatnya. Gitu ya, boleh dipraktekkan. Itu kisarannya sekitar 1250 cc atau ada yang mengatakan 1500 cc. Itu angka tidak perlu dipermasalahkan ya. Oke, lalu ada volume komplementer. Kalau komplementer berarti inspirasi maksimal. Jumlahnya 3000 cc, tapi ada yang mengatakan juga 1500 cc. Lalu ada kapasitas vital. Kalau kapasitas vital ini sederhananya adalah jumlah tidal ditambah suplementer ditambah komplementer. Jadi kalau misalkan tidalnya tadi saya sebutkan 500 cc, suplementernya 1250 dan komplementernya 3000, berarti totalnya ditambahkan ya sekitar 4750. Ini adalah volume atau kapasitas vital. Lalu ada udara residu. Udara residu ini volume udara sisa yang tidak bisa dikeluarkan dengan inspirasi maupun ekspirasi biasa. Ya, dengan ekspirasi biasa itu tidak bisa dikeluarkan. Jadi residu akan keluar ini kalau misalkan tubuh kita nauzubillah min dzalik ya, terlindas stum wall, stum gitu itu bisa keluar udara residu. Ya kisarannya sekitar 1200 cc atau ada yang mengatakan 1000 cc ya. Oke, kita lihat gambarnya. Jadi yang ada dalam skala garis-garis ini atau grafik ini gitu ya, kurva ini, yang warna kuning ini kisaran 500 cc adalah volume tidal. Jadi kalau misalkan dari tidal kita menarik nafas sekuat-kuatnya, ya ini narik nafas sekuat-kuatnya, kita sebutnya volume udara komplementer. Komplementer ini kisarannya sampai 3000 cc. Lalu kalau mengeluarkan sekuat-kuatnya, ya ini kita sebutnya udara suplementer, kisarannya sampai 1250 cc. Nah, dari istilahnya apa namanya, volume udara tidal ditambah dengan volume udara inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal, ini kita sebut sebagai kapasitas vital. Nah, kalau kapasitas vital kemudian ditambahkan dengan residu, ini residu kisarannya sekitar 1000 atau 1200 cc. Ini tidak bisa terjangkau, tidak bisa dikeluarkan. Nah, residu ditambah dengan udara vital atau kapasitas vital, ini kita sebutnya sebagai kapasitas total. Jadi kapasitas totalnya sekitar 6000 cc. Ada lagi grafik lain yang saya ambil gitu ya. Jadi kalau misalkan ini tidalnya sama 500 cc, kemudian kita menarik nafas sekuat-kuatnya gitu ya, atau istilahnya komplementer, ini 1500, lalu juga mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya suplementer, ini masuknya ke jumlahnya 1500 juga. Nah, nanti komplementer ditambah dengan tidal ditambah suplementer, ini yang disebut dengan kapasitas vital. Lalu ada residu kisarannya 1000 mili gitu ya, residu ditambah vital, ini kita sebut volume total paru-paru. Gitu ya. So kalian boleh milih mau yang mana, mau misalkan pakai angka yang ini silahkan atau angka yang sebelumnya juga boleh. Oke, nah ini untuk kelainan klinik sekarang. Biasanya kalau udah masuk ke kelainan klinik berarti sudah masuk ke bahasan terakhir ya kan.
Oke, yang pertama ada rinitis. Rinitis ini rino, dari kata rino. Rino itu artinya hidung. Jadi peradangan selaput lendir dari hidung. Kalau udah tis-tisan itu berarti sudah pasti masuknya ke peradangan gitu ya. Peradangannya bisa disebabkan oleh infeksi bakteri atau misalkan virus gitu ya. Lalu ada laringitis. Kalau laringitis berarti yang mengalami peradangan adalah laring atau kotak suara. Nah, biasanya mungkin karena infeksi atau bisa juga karena asap rokok. Biasanya ciri-ciri kotak suaranya mengalami peradangan itu kalau suaranya mulai raw berat gitu ya. Itu karena apa? Karena pita suaranya membengkak. Lalu ada difteri. Difteri ini biasanya disebabkan oleh kuman atau bakteri Clostridium Bacterium diphtheria. Ini bisa menyumbat saluran pernafasan bagian atas entah hidung, faring atau laring gitu ya. Dari si bakteri Clostridium Bacterium ini bisa membentuk sejenis pseudomembran, ya, pseudomembran dari fibrin, protein fibrin, dan dia yang menghambat jalan nafas. Nah, biasanya pada balita itu kan disarankan ada vaksin DPT. Nah, DPT ini untuk mencegah salah satunya adalah difteri. Lalu ada bronkitis. Nah, kalau bronkitis berarti peradangan dari bronkus. Bronkusnya mengalami peradangan atau mungkin bisa juga bronkiolus. Ya, itu bisa menyebabkan overproduksi lendir, lalu lendirnya bisa menyumbat saluran pernapasan. Kemudian asma. Nah, asma ini kemungkinan ini biasanya ada riwayat mungkin dari keluarganya. Ini biasanya jalan nafas tersumbat karena suatu rangsangan yang sifatnya khas gitu ya, kontraksi kuat dari otot-otot mungkin bronkus atau bronkiolus. Jadi bronkus ini mengecil gitu ya. Sehingga karena dia mengecil, apa istilahnya udara yang masuk itu sedikit menggetarkan lendir yang ada di sekitar bronkus ataupun bronkiolus. Jadi kedengarannya suaranya ada nih gitu ya, ada mengi suaranya. Oke, berikutnya adalah sinusitis. Nah, sinusitis berarti adalah peradangan sinus. Yang disebut dengan sinus ini adalah rongga-rongga udara yang ada di sekitar wajah. Misalkan yang berhubungan dengan hidung di sini mungkin bisa sinus paranasalis. Nah, jadi ketika sinusnya meradang, gitu ya, atau mengalami pembengkakan, cairan lendir yang diproduksi di sini tidak bisa keluar, tidak bisa bersirkulasi, ibaratnya tidak bisa gerak keluar, sehingga terperangkap di dalam, itu yang menyebabkan jadi infeksi, gitu ya. Itu sinusitis. Oke, kemudian ada emfisema. Nah, kalau emfisema ini berkaitan dengan paru-paru yang elastisitasnya menurun. Jadi susah untuk mengembang, susah untuk menghembus. Keras gitu ya, kaku paru-parunya. Ini biasanya penyebab utamanya adalah asap rokok. Kemudian yang terakhir adalah TBC atau tuberkulosis. Ini disebabkan oleh kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, biasanya bakteri TBC ini mungkin bisa menular pada orang lain gitu ya, lewat udara ataupun lewat makanan yang tercemar oleh mukus dari orang yang kena TBC, misalkan ketika batuk atau ketika bersin. Nah, biasanya untuk yang TBC juga, ini kan TBC sebenarnya termasuk penyakit yang menyebabkan angka kematian yang cukup tinggi juga ya di Indonesia. Nah, ini ketika balita juga ada disarankan vaksin TBC, biasanya vaksinnya vaksin BCG ya. Nah, itu adalah pemaparan dari sistem respirasi. Oke, sampai di sini ternyata. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, karena sedikit tidak fokus juga tadi ngejelasinnya. Jadi kalau misalkan ada sedikit yang kok ngejelasinnya agak beda atau gimana gitu ya, atau ada sesuatu yang tidak difahami oleh kalian, kurang difahami, itu boleh kita diskusikan di grup WhatsApp. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai dengan akhir pembahasan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya kalau misalkan video ini dianggap bermanfaat. Ya, akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.